Berikutnya tentang kingdom tumbuhan sama hewan. Nah, yang nomor 9 ini terkait sama flowering and non-flowering plant. Kalau flowering and non-flowering plant itu dia termasuk tumbuhan yang berpembuluh. Nah, di sini ada jasmine, pine, rose, fern, and hibiscus. Yang menghasilkan bunga kan jelas-jelas jasmine, rose, sama hibiscus. Kemudian yang tidak punya bunga berarti pine and fern. Berikutnya pembagian pada hewan atau klasifikasi pada hewan. Nah, secara garis besar terbagi dua, vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata berarti punya tulang belakang, invertebrata berarti tidak punya tulang belakang. Nah, yang di sini yang ditanya yang punya tulang belakang. Di sini kan ada crab, frog, bird, octopus, fish, and snail. Yang punya tulang belakang itu adalah bird and fish. Yang unvertebrata berarti crab. Yang punya tulang belakang frog, bird, and fish. Yang tidak punya tulang belakang berarti crab, octopus, and snail. Berikutnya yang nomor 7 itu tentang teknik pemisahan campuran. Nah, teknik pemisahan campuran kan ada beberapa jenis. Ada paper chromatography yang pemisahan warna pada kertas. Kemudian ada distilasi atau penyulingan. Kalau distilasi atau penyulingan itu dia zat cairnya dipanaskan. Kemudian ada kondensornya atau pendinginnya yang tabungnya ini. Dan setelah didinginkan itu disimpan di tabung yang lain lagi. Kemudian kalau ini adalah evaporasi. Evaporasi itu diuapkan. Nah, kalau evaporasi ini cairan gulanya disimpan di atas, di mangkuk atas, kemudian airnya dididihkan. Gunanya mendidihkan air ini adalah memberikan panas biar lebih cepat menguap. Nah, setelah menguap itu yang tersisa tinggal gulanya. Kemudian kalau yang ini filtrasi. Kalau di filtrasi itu istilah yang paling dikenal adalah disaring. Nah, kalau disaring itu ada filtrat sama residu. Nah, filtrat itu yang hasilnya setelah disaring, residunya itu ampasnya. Kalau di gambar ini kan contoh penyaringan air. Nah, ini adalah contoh pemisahan campuran secara filtrasi. Berikutnya terkait dengan faktor yang menyebabkan kelarutan. Nah, ada 3 faktor, yaitu nature of the solvent, alami pelarutnya, kemudian nature of the solute, sifat alami dari zat terlarutnya, kemudian temperatur. Nah, kalau misalnya yang nomor 6 ini dia melarutkan gula di air yang dingin itu lebih lambat dibanding kalau pakai air yang panas. Nah, di sini berarti terjadi perbedaan temperatur. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah temperatur. Nah, kalau misalnya di soal dia menyajikan zat yang dilarutkan dengan air sama dengan minyak, berarti itu faktornya adalah nature of the solvent. Sementara kalau misalnya disajikan yang dilarutkan itu adalah gula pasir, kemudian yang satunya gula dadu. Berarti itu adalah perbedaannya dari nature of the solute. Berikutnya yaitu terkait sama compound atau senyawa. Nah, senyawa dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa yang sering kita temui, yaitu garam, air, glukosa, kemudian karat. Jadi kalau yang nomor 5 ini soalnya kan garam, berarti komponennya adalah NaCl. Elemennya berarti natrium sama klorin. Bisa jadi soalnya tentang amonia atau tentang ras, glukosa, sukrosa,
air, berarti kalian tinggal menghafal beberapa kompon sama elemen-elemennya yang ada atau yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian hafal itu bagaimana, apa nama komponnya, kemudian apa formulanya, terus di situ elemennya apa-apa saja. Berikutnya terkait sama relative density atau terkait sama float and sink. Jadi kalau misalnya kita mau simpulkan benda itu kalau disimpan di air dia terapung apa tenggelam, float or sink, kita lihat dari relative density-nya. Nomor 14 ini clay has density 1.20 gram per centimeter kubik and gold has density 19.3 gram per centimeter kubik. Ditanyakan kalau misalnya disimpan di air yang mana yang ngapung. Kalau misalnya kita ubah, ini kan 1,20 gram per centimeter kubik, kita ubah ke kilogram meter kubik. Karena kan yang kita ketahui kalau air itu density-nya 1000 kg per meter kubik, atau kalau berarti 1200 dibagi 1000 dapatnya 1,2. 1,2 itu lebih dari 1, berarti ini akan tenggelam, claynya tenggelam. Terus yang gold juga 19,3, berarti 19.300 dibagi 1000, 19,3. Nah ini lebih dari 1 juga, berarti dia tenggelam. Nah di sini berarti jawabannya tidak ada yang akan mengapung. Kalau misalnya sebenarnya kalau cara cepatnya bisa juga kalian bagi dengan 1 gram per centimeter kubik. Kalau hasilnya lebih besar dari 1 berarti dia tenggelam, kalau kurang dari 1 berarti dia mengapung. Nah pada soal nomor 4 ini tidak ada yang relative density-nya kurang dari 1, makanya dua-dua objek ini tenggelam. Terus yang nomor 3 itu mengkonversi panjang. Nah yang ini kan disajikan ada panjang, lebar sama diagonal. Ditanyakan berapa tingginya untuk satuan internasional. Di sini kan satuannya inci sama senti. Yang gampangnya kalian konversi dari senti ke meter, berarti tingginya kan 19,4. Nah 19,4 ini ubah ke meter, caranya dibagi 100 dapatnya 0,194 meter. Berikutnya tentang hazard symbol yang safety precaution in lab. Yang soalnya bu guru ini sebenarnya tidak ada di buku. Ini adalah simbol radioaktif. Yang kalian hafalkan ini ada beberapa simbol, silakan dihafalkan karena bisa jadi soalnya di antara simbol-simbol yang ada ini. Jadi ada yang gambar tangan ditumpahkan itu korosif atau mudah membuat tangan melepuh. Yang tanda seru itu berarti menyebabkan iritasi. Yang gambar ikan, kemudian ada gambar pohon, itu berarti dia dapat mencemari lingkungan. Kemudian ada gambar api, kemudian lingkaran, itu gampang teroksidasi. Terus kayak ada gambar tabung, itu berarti gasnya di bawah tekanan. Kalau yang gambar tengkorak itu berarti akut toksiti atau sangat beracun. Kemudian gambar meledak berarti itu dia gampang meledak. Yang gambar api itu gampang terbakar. Yang gambar orang terus di dadanya ada warna putih-putih, itu berarti dia menyebabkan kanker atau karsinogen. Terus yang nomor 1 itu adalah disadvantage of teknologi. Jadi teknologi itu kan punya keuntungan dan kerugian. Di sini kalian hafalkan ke empat-empatnya. Yang di soal ini dia menanyakan tentang pestisida. Nah pestisida ini kerugiannya yaitu dapat mencemari lingkungan sekitar atau air sungai yang berdampak pada biota-biota yang ada di air. Nah bisa jadi soalnya tentang styrofoam, bisa jadi tentang automobil atau tentang obat-obatan. Jadi silahkan dipelajari secara mandiri.
Semoga ujiannya sukses. Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh sama rajin berdoa.